Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Blambangan bagian 104. Wah, kalau begitu persekutuan itu kuat sekali, kata Kisarwaguna. Pasukan Blambangan yang sudah lama dibangun untuk menandingi Mataram diperkuat pasukan besar dari Bali, dan mungkin saja ada pasukan dari para pemberontak Madura yang membantu. Pasukannya besar dan dipimpin banyak orang sakti, tentu keadaannya menjadi kuat sekali. Kalau benar Blambangan akan segera menyerang Pasuruan, maka kadipaten itu terancam bahaya. Kanjeng Rama, saya melihat bahwa sebagian besar para datuk yang mendukung Blambangan adalah orang-orang sesat, dan kita semua mengetahui bahwa kerajaan Mataram didukung para pendekar dan satria yang berbudi luhur. Apakah kita akan membantu Mataram, sesuai dengan watak dasar perguruan kita, yaitu menegakkan dan membela kebenaran dan keadilan? Kisarwaguna menghela napas dan menggeleng kepalanya. Tidak, anakku. Kita harus tetap berpegang kepada peraturan yang telah diadakan pendiri Dria Pawitra, Mendiang Ki Harjamanik, seabad lebih yang lalu. Peraturan itu adalah bahwa setiap orang murid perguruan kita ini tidak akan mencampuri urusan perang antara penguasa daerah karena perang itu hanya merupakan perang antara saudara yang saling memperebutkan kekuasaan. Perguruan Dria Pawitra tidak membentuk pahlawan, melainkan pendekar yang membela kebenaran dan keadilan, menentang yang jahat membela yang benar namun tertindas, tanpa memandang golongan dan dari mana dia datang. Saya mengerti, Kanjeng Rama. Akan tetapi, bukankah dalam perang antar daerah itu juga mengandung dua pihak yang benar dan yang salah? Kita harus membela yang benar, bukan? Benar dan salah itu hanya bagaimana kita menilai dan memandangnya. Andai kata terjadi perang antara Blambangan dan Mataram, kita membela pihak manapun, tetap saja ada benarnya dan ada salahnya. Kalau kita membela Mataram, bisa benar karena menurut ceritamu tadi, pihak Blambangan yang angkara murka. Akan tetapi juga bisa salah karena bagaimanapun juga, kita tinggal di daerah atau wilayah Blambangan sehingga dapat dianggap bahwa kita ini kawula Blambangan. Jadi, membela Mataram salah, membela Blambangan juga tidak benar. Kedua pihak masih sebangsa dan sesaudara, karena itu kita tidak akan mencampuri pertikaian antara pemerintahan mereka. Kanjeng Rama, bagaimana kalau kita melihat orang-orang Blambangan, prajurit-prajuritnya, bertindak kejam dan sewenang-wenang terhadap penduduk Pasuruan yang mereka serang? Sebetulnya, kalau engkau dan semua murid Dria Pawitra sudah paham akan pendirian perguruan kita, pertanyaan itu tidak perlu kau ajukan lagi, Ratna. Kita akan bertindak menentang siapa saja yang melakukan kejahatan, baik itu orang Blambangan, Pasuruan, maupun Mataram. Bukan berpihak kepada siapa saja yang berperang, melainkan berpihak kepada siapa saja yang tertindas oleh orang jahat. Sudah jelaskah sekarang? Terima kasih, Kanjeng Rama. Saya sudah mengerti betul sekarang. Kata Ratna Manohara sambil memandang kepada para murid yang berkumpul di situ, seolah ucapannya itu mewakili para murid. Bagus, kalau kalian semua sudah mengerti, tentu kalian juga tahu bahwa kita harus selalu waspada dan siap siaga. Kita memang tidak mau diajak bersekutu dengan Blambangan dan hal ini mungkin sekali membuat marah kepada Blambangan dan bukan mustahil kalau mereka merencanakan niat yang tidak baik terhadap kita. Biasanya, pihak yang hatinya dipenuhi kebencian, akan selalu curiga kepada orang yang tidak mau mendukung niatnya. Mungkin Blambangan menganggap kita musuh. Mulai sekarang kita harus mengadakan penjagaan siang malam secara bergilir dan semua murid siap menghadapi segala kemungkinan buruk. Demikianlah. Mulai hari itu para murid perguruan Dria Pawitra secara bergilir mengadakan penjagaan ketat siang malam dengan penuh kewaspadaan. Pada suatu siang, dua orang pemuda datang ke perkampungan perguruan Dria Pawitra. Karena para murid yang berjaga di pintu gerbang perkampungan tidak mengenal dua orang pemuda itu, tentu saja mereka merasa curiga dan sebentar saja belasan orang murid perguruan itu sudah berkumpul di pintu gerbang dan menghadang dua orang pemuda itu sambil memandang penuh kecurigaan. Pemuda pertama gagah dan cukup tampan, namun tidak menimbulkan kecurigaan karena tidak ada yang luar biasa pada dirinya. Akan tetapi pemuda yang kedua itulah yang membuat mereka curiga dan heran. Pemuda kedua itu bertubuh kecil, agak pendek, namun wajahnya tampan sekali. Kulitnya putih halus, rambutnya hitam, panjang dan digelung ke atas.
Namun ketampanannya tampak asing karena sepasang matanya sipit dengan kedua ujungnya berjungat ke atas. Dua orang pemuda itu adalah Bagus Sajiwo dan Parto. Seperti kita ketahui, Parto adalah penyamaran Tan Swi Hong, putri mendiang Tan Bengki yang tinggal di Tuban. Bagus Sajiwo menunda niatnya mengantar gadis itu pulang ke Tuban setelah perahu ayah gadis itu terbalik di Selat Bali daerah Belambangan karena Bagus Sajiwo ingin lebih dulu menyampaikan pesan terakhir Sakitri kepada perguruan Dria Pawitra. Parto atau Tan Swi Hong menyetujui, maka pergilah mereka ke perguruan itu dan kini mereka telah tiba di perkampungan perguruan Dria Pawitra. Kisanak, siapakah Andika berdua dan ada keperluan apa Andika datang berkunjung ke perkampungan kami? Tanya seorang murid. Melihat belasan orang itu bersikap garang dan memandang penuh kecurigaan, Bagus Sajiwo tersenyum dan bertanya. Kisanak, apakah benar bahwa perguruan Dria Pawitra berada di sini? Benar, di sini perkampungan perguruan Dria Pawitra. Siapakah Andika dan kepentingan apa yang membawa Andika datang berkunjung? Bagus Sajiwo merangkap kedua tangan depan dada sebagai salam penghormatan dan gerakannya ini diikuti Parto. Maaf kalau kami mengganggu. Saya bernama Bagus Sajiwo dan temanku ini adalah Ki Parto. Kami datang berkunjung membawa pesan Ki Sakitri untuk disampaikan kepada Ketua Dria Pawitra. Mendengar ucapan Bagus Sajiwo yang menyebut nama Sakitri, sikap para murid Dria Pawitra itu segera berubah ramah. Mereka maklum bahwa dua orang muda ini membawa berita yang amat penting tentang Sakitri, berita yang sudah ditunggu-tunggu oleh ketua mereka. Mereka menahan hasrat untuk segera mendengar berita itu dari mulut dua orang pemuda ini, tidak berani lancang mendahului guru mereka. Ah, silakan masuk, dan mari kami antarkan Andika berdua menghadap Ki Sarwaguna, guru kami. Kata murid yang tadi bertanya. Bagus Sajiwo dan Parto segera diantar oleh 5 orang murid menuju ke rumah induk tempat Ki Sarwaguna. Ki Sarwaguna dan Ratna Manohara menerima 2 orang pengunjung ini di ruangan tamu yang cukup luas. Karena menduga bahwa 2 orang yang membawa pesan Sakitri ini tentu akan bicara tentang urusan yang penting, maka Ketua Dria Pawitra dan putrinya itu menerima mereka tanpa dihadiri para murid lain. Silakan duduk, anak mas berdua. Kata Ki Sarwaguna dengan sikap ramah. Terima kasih, Paman. Kata Bagus Sajiwo dengan sikap hormat sambil memberi salam penghormatan yang diikuti Parto. Mereka lalu duduk berhadapan dengan ayah dan anak itu, terhalang meja besar. Diam-diam dia kagum melihat Ratna Manohara yang cantik jelita dan anggun, sikapnya lembut namun berwibawa dan pandang matanya yang tajam itu seolah hendak menjenguk isi hatinya. Apakah benar saya berhadapan dengan Ketua Perguruan Dria Pawitra? Benar sekali, anak mas. Aku adalah Ki Sarwaguna, Ketua Dria Pawitra, dan ini adalah anakku, Ratna Manohara. Andika berdua siapakah, anak mas? Dan berita apa yang kalian bawa mengenai murid kami Sakitri? Paman Sarwaguna, saya bernama Bagus Sajiwo, dan sahabat saya ini bernama Ki Parto. Kisanak, kalau kunjungan Andika berdua ini beritikat baik, mengapa harus berbohong? Tiba-tiba Ratna Manohara menegur dengan suara lembut, namun tegas dan sepasang matanya memandang penuh selidik. Bagus Sajiwo terkejut. Berbohong. Dia ini sudah pasti bukan Ki Parto karena ia seorang perempuan. Kata pula Ratna Manohara. Ratna. Ki Sarwaguna menegur putrinya. Kanjeng Rama, ia memang seorang perempuan. Mereka tidak dapat menipu saya. Mendengar ini, Tan Swi Hong tersenyum. Memang benar. Adik Ratna ini memiliki pandangan yang amat tajam. Saya memang seorang perempuan. Maafkan penyamaran ini. Bagus Sajiwo juga tersenyum dan cepat menyambung. Maafkan kami, Paman. Sesungguhnya lah, gadis ini bernama Tan Swi Hong, seorang gadis Cina dan hanya karena terpaksa saja ia menyamar sebagai seorang laki-laki dengan nama Parto agar perjalanan kami tidak mengalami banyak gangguan. Sama sekali kami tidak mempunyai niat buruk terhadap perguruan Paman.